Apa bukti Allah sayang sama kita? Ketika dia ngasih harta-harta itu tidak membuat kita jauh dari Allah. Ketika kita mengasih anak-anak itu tidak menjadi bencana bagi kita. Ada orang dikasih nikmat justru dia tambah jauh dengan Allah. Itu tandanya Allah hanya mengasihi tapi tidak menyayanginya. Dan yang kita minta sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah kasih dan sayangnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina qurrata a'yunina Nabiullah Nabiul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Untuk itu kita selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat Allah memeriahkan acara kita, memuliakan, meridhoi acara kita sampai dengan rentetan terakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Nur Fitriani. Beliau merupakan qari'ah asal dari Kabupaten Kampar dan juga berasal dari Desa Awursati. Kepadanya waktu dan tempat kami jemput dengan segala penghormatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi ithna 'asyara syahran fi kitabillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi acara kita diridhoi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat selaku Bapak Kepala Desa, alhamdulillah Bapak Yanis hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang sama-sama kami hormati selaku penajah acara ini, Ketua Perti daripada Desa Aursati, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ilyas. Kemudian yang sama-sama kami hormati, alhamdulillah hadir dari Dewan Perwakilan di Riau RI, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Kakanda kami Dr. Haji Syahrul Aini Mazat LCMA. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan untuk memperjuangkan suara rakyat dan perjuangan rakyat. Amin. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kapolda Riau Datuk Seri-Jaya Perkasa Setia Negeri Irjen Polisi Haji Muhammad Iqbal SIK MH, yang diwakili pada malam yang berbahagia ini oleh Bapak Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja SIK. Alhamdulillah. Yang sama-sama kami hormati Kakanwil Provinsi Riau Bapak Dr. Haji Mulyardi MPD, yang pada malam berbahagia ini diwakili oleh Kabak TU Bapak Dr. Haji Rahmat Suhadi MA. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Kabak TU MUI Provinsi Riau abang kami Abuya Dr. Almijera MH telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Sekretaris Perti Provinsi Riau Al-Ustaz Muhammad Hussein MSY. Yang terhormat Asisten 3 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Insinyur Azwan MSI, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Bapak Repol SIP MIP, dan kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan semuanya untuk memperjuangkan suara rakyat. Amin. Kemudian yang sama-sama kami hormati Sekretaris Perti Kabupaten Kampar yang terhormat Bapak Ridwan MSG. Kemudian yang terhormat Bapak Camat Tambang Bapak Dr. Andus Jamilus. Yang terhormat Bapak Kapolsek Tambang AKP Maruba Sibarani. Yang terhormat MUI Kecamatan Tambang Abuya Dr. Arisman MSY, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ketua Perti Kecamatan Tambang Al-Ustaz Zainur SPDI. Kemudian yang sama-sama kami hormati seluruh nenek mama kenegrian Tambang Terantang yang mungkin tak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian seluruh kepala desa sekecamatan Tambang beserta seluruh staf yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Ibu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, encik-encik puan-puan yang selalu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Terbiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Ilyas Esos MA. Kepadanya waktu dan tempat kami jemput dengan segala penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami menyampaikan sambutan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Perti Kabupaten Kampar, yang mana pada malam hari ini berhalangan hadir karena beliau ada agenda yang urgen dan tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, juga permohonan maaf dari
Ketua MUI Kabupaten Kampar, Al-Ustadz Dr. Mawardi Muhammad Soleh MA. Dan yang ketiga, permohonan maaf dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kampar, kakanda kami Muhammad Taufik. Tapi alhamdulillah kami sangat bangga sekali dengan kerja keras panitia. Dari total keseluruhan tamu undangan sepertinya 90% hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuang semangat Bapak Ibu. Dek kuang semangat yang mau coba lo bantu. Tanam pinang rapat-rapat. Pinang ditanam di pinggir kali. Suai. Karena salam dijawab kurang semangat. Ambo ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Untuk menghemat waktu, kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada moderator. Selanjutnya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini, di malam hari yang cerah ini. Allah berikan kita nikmat kekuatan, Allah berikan kita nikmat kesempatan. Allah bukakan, langkahkan, ayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti, serta Allah hapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu para tamu undangan, sebagai bentuk takzim kami dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah Ranting Aursati, izinkanlah kami memberikan sedikit cenderamata kepada para tamu undangan yang hadir, dan yang kami sebutkan namanya kami harapkan untuk berdiri. Yang pertama, Ustadz Dr. Haji Sarul Aidi Mangazan. Yang kedua, Bapak Kapolda Riau Datuk Sri Jaya Perkasa Setia Negeri Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal SIK MH. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja SIK. Yang ketiga, Bapak Kakanwil Provinsi Riau Bapak Dr. Haji Mulyardi MPD. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Dr. Haji Rahmat Suhadi MA. Yang keempat, Kabak TU MUI Provinsi Riau Dr. Almi Jera MH. Yang kelima, Sekretaris Perti Provinsi Riau Ustadz Muhammad Hussein MSc. Yang keenam, Asisten 3 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kampar Insinyur Azwan MSc. Yang ketujuh, Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Bapak Repol SIP MIP. Yang kesembilan, Sekretaris Perti Kampar Ustadz Muhammad Ridwan MSy. Yang ke-10, Camat Tambang Bapak Dr. Randus Jamilus. Yang ke-11, Kepala KWG Kecamatan Tambang Bapak Dr. Dendi Irawan MA Datuk Bijogayo. Yang ke-11, Kapolsek Tambang Bapak AKP Marupasi Barani. Yang ke-12, MUI Kecamatan Tambang Buya Dr. Arisman MSy. Selanjutnya, Bapak Kepala Desa Aursati Bapak Muhammad Yanis SEI. Dan mohon maaf, Bapak Kemenak Kabupaten Kampar
yang diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Fadil SHMH yang kami sebutkan namanya, kami mohon dengan penuh penghormatan untuk berdiri. Salatullah salamullah. Ayo sama-sama. Kami persilakan dulu kembali. Izin Bapak Ibu kami lanjutkan. Yang pertama, izin melaporkan terkait acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu para tamu undangan dan para hadirin sekalian, acara kita pada malam hari ini yaitu dalam rangka memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah, sekaligus penyantunan anak yatim dari Bapak Kapolda Riau dan juga launching lembaga pembinaan tilawatil Quran Masjid Al-Jama'atu wal Jamaah Dusun 1 Desa Ausati. Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, acara kita pada malam hari ini hakikatnya yang mana biasanya kita meramaikan peringatan malam tahun baru Masehi. Oleh karena itu, panitia mendatangi kami untuk berdiskusi bagaimana kita memeriahkan tahun baru Islam atau melaksanakan festival Gebiar Muharram. Maka dalam rangka merubah paradigma kaum muslimin wal muslimat di desa Ausati pada khususnya dan di Kabupaten Kampar pada umumnya, maka lahir dan hadirlah acara kita pada malam hari ini.
Acara kita pada malam hari ini tidak akan terlaksana berkat kerja keras panitia. Oleh karena itu, di hadapan para bapak ibu, izin kami menyampaikan ribuan serta pujian terima kasih kami kepada ketua pelaksana acara, yaitu Kakanda Yopi Nurdei Atmaja. Kami mohon untuk berdiri. Beliau adalah konseptor acara kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, dan dibantu oleh saudara Samzal Isman ST. Beliau adalah sang eksekutornya. Berkat beliau berdua, alhamdulillah acara kita ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dipersilakan duduk kembali. Kemudian dapat kami laporkan Bapak Ibu, acara kita pada malam hari ini, setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dengan makan bersama. Konsumsi yang kita keluarkan itu tidak sedikit. Oleh karena itu, sewajarnya juga kami berterima kasih kepada sponsor acara, yaitu CPGAP, yang mana direkturnya itu penasehat Perti Ranting Aursati, Bapak Abu Dayas Ahmad. Kami mohon untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Terakhir, Bapak Ibu, izin kami melaporkan terkait acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Itu rentetan acaranya dimulai dengan Festival Gebiar Muharram, yaitu lomba azan, lomba cerdas cermat, dan lomba tahfiz juz 30 yang dilaksanakan pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Dan hadiahnya sudah kami bagikan setelah melaksanakan pawai dan arak iring anak yatim pada sore hari tadi. Kemudian informasi dari panitia pelaksana, izin kami sampaikan, uang masuk berjumlah Rp8.400.000. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, para donatur yang telah menyumbangkan, yang telah menyisihkan sebagian rezekinya, yang telah menyisihkan sebagian hartanya demi terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Kami berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, mudah-mudahan rezeki yang Bapak Ibu keluarkan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedangkan pengeluaran kita sampai pada malam hari ini berjumlah Rp12.817.000. Itu artinya panitia pada saat ini mengurangi ketekoran sebesar Rp4.417.000. Itu hanya sekedar laporan kami kepada seluruh tamu undangan dan juga masyarakat yang hadir. Terakhir, sebelum kami tutup, dapat kami laporkan dan kami sampaikan, pada Gebiar Muharram tahun 1445 Hijriah, pada saat itu juga Perti Desa Ranting Aursati dilantik oleh Bapak atau oleh Al-Ustaz Dr. Haji Sarul Aidi Mazat. Sejak pelantikan itu, kami selalu melakukan inovasi-inovasi, melakukan kreasi-kreasi. Yang pertama, kita lakukan inovasi dalam bidang pembangunan, yaitu kita buat logo Perti Desa Aursati secara permanen di MDATI Aursati. Alhamdulillah sudah terlaksana. Yang mana biasanya setiap kita melaksanakan acara hitan masal, selalu itu kita buat dengan spanduk. Yang mana spanduk itu setiap tahun berganti dan berganti. Biaya spanduk itu lebih kurang Rp500.000. Kemudian kami kalkulasikan lebih elok lagi dan alangkah lebih baik lagi kita permanenkan logo Perti di Desa Aursati ini. Yang kedua, kita laksanakan gerakan sholat subuh berjamaah dengan Bapak Gubernur Provinsi Riau pada kala itu, Bapak Brigjen Haji Edi Natar Nasution. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Gubernur Riau, langsung kita
kita laksanakan launching gerakan sholat subuh berkah Masjid Al-Jamaah wal Jamaah Dusun 1 Aursati pada bulan Agustus tahun 2023. Alhamdulillah masih berjalan sampai hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan laksanakan launching lembaga pembinaan tilawatil Quran Masjid Al-Jamaah wal Jamaah Dusun 1 Aursati, yang mana kita minta nanti kesediaan Bapak Insinyur Azwan MSI yang mewakili PJ Bupati Kampar untuk melaunching LPTQ tersebut. Yang terakhir, sebelum kami tutup, izinkan kami juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan juga ibu-ibu yang telah mengantarkan, yang telah bersusah payah mengantarkan jambau untuk tamu-tamu VIP kita pada malam hari yang berbahagia ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz Muhammad Ilyas yang telah menggagas acara ini, rentetan demi acara, dan kita doakan beliau ini selalu sehat dan bisa mempergerakkan perti yang ada di Desa Aursati. Amin amin ya rabbal alamin. Ulur tangan sembahat jari, ulur jari perapat silaturahmi, jemput hormat kami haturkan, bersama jari 10 kami mohon sambutan. Bersama kami jemput kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Aursati yang terhormat Al-Mukarram Muhammad Yanis SK. Kepadanya waktu dan tempat kami jemput dengan segala penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz kita Bapak Dr. Haji Sarul Edi Mazat, sekaligus ke DPR RI yang mewakili juga Dapil Kampar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda, yaitu Datuk Seri Jaya Perkasa Setianegeri Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres Kampar, yakni Bapak AKBP Ronald Sumaja SIK. Selamat datang Bapak di Desa Aursati. Yang sama-sama kita hormati Kakanwil Provinsi Riau Dr. Haji Mulyardi MPD. Dalam hal ini diwakili oleh Kabak Dr. Haji Rahmat Suhadi MA. Yang sama-sama kita hormati Kabak TU MUI Provinsi Dr. Almi Jirah MA. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Perti Provinsi Riau Ustadz Muhammad Husin MSc. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Kampar. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yakni Bapak Insinyur Azwan MSI. Yang sama-sama kita hormati
pimpinan DPRD Kabupaten Kampar, yakni Bapak Repol SIMP. Terima kasih telah menghadiri. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Pontren Kemenak Kampar Haji Ahmad Fadil SHMH. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Terti Kampar Ustadz Ridwan MSy. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Tambak Bapak Dr. Jamilus. Dan yang sama-sama kita hormati Kepala KUA Tambak Bapak Datuk Dr. Dedi Irawan MH Datuk Bejokayo. Bapak Kua kita ini kami mendapat informasi beliau sedang melakukan tes ataupun promosi ke Kadril. Semoga beliau dilancarkan dan dimudahkan urusannya. Amin. Amin. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Tambak Bapak AKP Merupa Siberani. Selamat datang Pak Polsek. Dan beliau di Kecamatan Tambang ini sudah kurang lebih 1 tahun lebih, dan sebentar lagi beliau juga mendapatkan promosi dan pindah ke Kapolres. Kami terima kasih kepada Pak Polsek atas pelayanannya yang prima pada masyarakat kami. Dan berikutnya yang sama-sama hormati MUI Kecamatan Tambak Buya Dr. Arisman MSc. Yang sama-sama kita hormati Ketua Perti Kecamatan Tambak yaitu Ustadz Zainur SPDI. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Muhammadiyah Tambang 1 ataupun pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Ursati yang berkesempatan hadir pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Nenek Mamah Kenegrian Tambak yang hadir pada saat sekarang ini, dan juga Kepala Desa yang hadir se-Kecamatan Tambak yang hadir pada kesempatan pada kali ini. Dan juga tak lupa pula kepada anak KKN kita yang sedang melakukan KKN di desa kita ini, dan juga seluruh masyarakat, pengurus masjid, tokoh pemuda ataupun pengurus pemuda Karang Taruna, dan bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf apabila tidak disebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan pada kegiatan acara yang ditaja oleh Ketua Perti ataupun Perti Ranting Aursati, yakni tabligh akbar dan penyantunan anak yatim sekaligus launching LPTQ Masjid Jamaah Wal Jamaah Dusun 1 Desa Aursati. Dan tak lupa pula salawat bering salam terpanjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami pertama mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan di Desa Aursati, khususnya di Masjid Jamaah Wal Jamaah. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada mungkin sambutan kami yang kurang berkenan ataupun layanan kami yang kurang memuaskan. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Dan juga seperti biasa kami juga selalu berterima kasih kepada ibu-ibu ataupun tadi nampaknya ada yang spesial yang disampaikan oleh Ketua Perti, yakni kepada Pak Abu Dayas yang telah menjadi sponsor acara ini dalam kegiatan konsumsi. Karena kalau seandainya konsumsi ini dimasukkan ke dalam anggaran, mungkin tak sampai juta uang, banyak uang itu. Dan selanjutnya kami dalam momen ini tentu mengambil
manfaat ataupun kesempatan pada momen ini, karena pada momen ini banyak datang pejabat-pejabat kita, baik yang duduk dari pusat, provinsi ataupun kabupaten. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Saruledi Mazhar LCMA yang telah mendengar dan memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi kita, aspirasi masyarakat, khususnya di Desa Aursati, yaitunya pembangunan Embung Danau Boko. Kemarin pada saat pembangunan itu terjadi permasalahan-permasalahan. Jadi kami juga meminta kepada Ustadz, kepada beliau untuk menyelesaikannya, dan alhamdulillah masalah-masalah tersebut juga sudah terselesaikan. Jadi tidak perjuangan dapet awak je, tapi diurus sampai di Ustadz awak. Semoga Ustadz awak selalu sehat dan diberi kemudahan dalam berurusan untuk mengurus masyarakat. Dan selanjutnya kami dalam hal ini juga menyampaikan kepada Bapak Bupati Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Azwan, masjid ini Pak, masjid kita ini sudah kita mulai pembangunannya sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Sebetulnya Pak, kalau dilihat dari skop dusun 1 ataupun desa Aursati saja, kami tidak akan mampu membangun masjid sebesar ini, karena sudah sekitar 6 atau 7 tahun kami hanya bisa membangun yang seperti kita nampak ini. Tapi alhamdulillah pada tahun 2023 pemerintah sudah membantu masjid ini. Dan alhamdulillah di tahun 2024 pemerintah Kabupaten Kampar melalui Kopir, ketua dewan kita, juga mendapatkan kucuran dana dari Pemda. Artinya kalau tidak lusa iyo sakato dewan jumpa bupati itu payah joye. Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Kampar. Cuman kalau kita lihat anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemda Kabupaten Kampar, yakninya sekitar, kalau tak salah, sekitar 187 juta lebih. Tentunya dengan dana sekian, masjid ini belum bisa kita kategorikan selesai. Nah, kami bermohon kepada Bapak Bupati Kampar, sudah kita lihat pembangunannya, sudah kita lihat prosesnya. Tentu dengan ini kami berharap untuk terus membantu kami sebagai masyarakat Desa Aursati. Karena sisa dari dana itu Pak, ini memang swadaya ataupun sedekah dari masyarakat Desa Aursati ataupun dari masyarakat di luar yang berada di luar Desa Aursati. Semoga sedekah yang diberikan oleh masyarakat ataupun Pemda hendaknya nanti menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami menyampaikan kepada Bapak kami, Bapak Repol, memang beliau sekarang duduk di Kabupaten Kampar, tapi sebentar lagi mungkin saya bingung nih Pak, apakah bupati, apakah duduk di Dewan Provinsi. Tentunya kami ingin juga menyampaikan atau menyalurkan aspirasi kepada Bapak Repol nantinya untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di desa ataupun Kabupaten Kampar nantinya, dan memperjuangkan suara-suara masyarakat. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, kami selaku Kepala Desa Aursati dengan ini selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengembangkan agama. Contohnya di desa ini ada beberapa masjid, ada 5 masjid mempunyai program masing-masing dari setiap masjid. Desa juga mempunyai kegiatan-kegiatan keagamaan di desa kita ini.
Sebelumnya desa juga sudah membuat LPTQ pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 desa tidak membuat lagi, tapi membantu setiap guru-guru ngaji yang berada di seluruh desa Orsati. Pemerintah desa Orsati memberikan insentif kepada setiap guru-guru ngaji, kepada masyarakat, pada guru yang ada di desa Orsati. Nah, terakhir kami sampaikan, karena desa kita ini sudah dibangunnya, ada pembangunan Embung dan Bogor, tentunya ada perubahan-perubahan baik budaya ataupun adat nantinya, dan juga keamanan. Kami berharap kepada Bapak Kapolres, dengan ini kami sampaikan, tentu banyak masyarakat luar yang akan masuk ke desa kita ini. Jadi kami bermohon kepada Bapak Kapolres, tentu dengan perubahan-perubahan itu mungkin terjadinya ada clash ataupun gesekan-gesekan nantinya, ataupun nanti adanya kejahatan atau kriminal yang dilakukan di desa kita ini. Kami berharap kepada Bapak Kapolres ini menjadi perhatian khusus nantinya, mungkin karena adanya objek wisata yang baru di desa kita ini, agar ini menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Orsati. Mudah-mudahan dengan penyampaian arahan tadi bisa kita terima untuk perkembangan desa kita tercinta ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada seluruh ketua terbiah periode pertama sampai hari ini. Yang kami sebutkan namanya satu persatu, kami mohon untuk segala hormat maju ke depan dibimbing oleh ketua panitia. Yang pertama, Al-Mukarram Abu Dayat Datuk Paduka Siajo. Kami mohon untuk maju ke depan, digantikan pihak keluarga. Alhamdulillah ibunda kami, silakan maju ibunda. Selanjutnya Datuk Moni Datuk Mangguang, Datuk Ma'ali Datuk Mangguang, kami mohon untuk maju ke depan. Selanjutnya Bapak Hasan. Baik, silakan maju ke depan yang kami sebutkan. Selanjutnya Bapak Imam Muhammad Khatib, silakan di sini hadap ke belakang. Selanjutnya Bapak Abdul Razak Datuk Gunung, silakan maju tua. Tidak ada penghalangan naik tua. Selanjutnya Bapak Dr. Randus Arianto MPD. Baik, silakan maju. Selanjutnya Al-Ustadz Robi Rendra Tribuana SHMH. Ini jauh-jauh dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung hadir sini. Selanjutnya Al-Ustadz Cecep Putra SPDI. Atau yang mewakili. Selanjutnya Al-Ustadz Muhammad Ilyas Esos MA, ini ketua Perti yang sekarang. Baik, bersama ini kami jemput dengan segala hormat pimpinan DPRD Kabupaten Kampar, Bapak Repol SIP MIP, untuk menyerahkan cenderamata yang akan dibimbingi satu persatu. Silakan untuk maju ke depan.
Baik, yang pertama Datuk Abu Dayat, Datuk Paduka Siajo. Oh. Baik, silakan. Baik, ayahanda serta ibunda, cici dan puan-puan yang berbahagia, pada saat yang berbahagia ini hadir di depan kita ini adalah dalam rangka perkembangan Perti Persatuan Tarbiyah yang ada di Desa Aursati. Inilah rentetan daripada ketua dari mulai periode pertama sampai daripada periode saat ini, dan mudah-mudahan dengan amal kebaikan beliau yang telah mengembangkan Perti yang ada di Desa Aursati, Allah angkat derajat mereka dan Allah muliakan mereka senantiasa. Dan mudah-mudahan untuk perkembangan Perti selanjutnya kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudian umur yang panjang, kesempatan untuk mengembangkan berbagai macam program sehingga Perti yang ada di Desa Aursati ini terlaksana dengan sesama seperti yang kita lihat program-program pada saat ini, dari ada GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah, kemudian juga ada hitan masal dan segala macam. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh ketua tarbiyah yang telah menjabat selama periodenya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya arahan dari Bapak Bupati Kampar sekaligus launching LPTQ daripada Masjid Al-Jamaah Wal Jamaah Dusun 1 Aursati. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Asisten 3 bidang pemerintahan, yakninya Al-Mukarram yang terhormat Bapak Insinyur Azwan MSI. Baik, selanjutnya penyerahan simbolis penyantunan anak yatim dari Bapak Kapolda Riau. Dalam hal ini diwakili Bapak Kapolres Kampar AKBP Bapak Ronald Sumaja SIK. Kami persilahkan untuk baik kepada panitia, silakan untuk maju ke depan. Silakan ketua panitia secara simbolis. Baik, didampingi. Kami minta kesediaan dari Al-Ustadz Dr. Syahrul Aidi Mazan. Silakan Al-Ustadz. Kami minta juga kepada Bang Repol secara simbolis ini pemberian penyantunan anak yatim. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah daripada hamba-hamba Allah yang telah memberikan harta infak dan sedekahnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, kami panggil untuk sekali lagi yang terhormat tadi ada dalam permisi Al-Mukarram, yakninya arahan dari Bapak Bupati Kampar sekaligus launching LPTQ Masjid Al-Jamaah Wal Jamaah Dusun 1 Aursati. Dalam hal ini diwakili Asisten 3 Bapak Insinyur Azwan MSI. Kami jemput dengan segala penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau semangat dalam malam doa ya. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu rasulah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam libur kali ini Allah mempersilahkan bersama untuk hadir bersama menghadiri acara yang ditaja oleh Tadi Riau. Kemudian salam semua orang besar dan umat kepada Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang saya hormati, yang bersama kita muliakan, tentunya anggota DPR kita, Komisi 5 yang telah berbuat banyak untuk Kampar, khususnya dari Riau, yaitu Ustaz Dr. Haji Sawal Haji Mazhar. Juga juga ceramah nanti insyaallah. Kemudian yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Kapolda Datuk Sri Jaya Perkasa Sekretariat Negeri Dirjen Pol Haji Muhammad Iqbal, yang diwakili Pak Kapolres, Bapak Kepala Semaja, datang Pak. Kemudian terusnya Pak kami diwakili oleh Kabak TU Bapak Rahmat Syahidi. Yang saya hormati Ketua Bidang Riau diwakili oleh Kabak TU juga Almijera. Kemudian Komisioner Basnas Riau yang diwakili oleh Haji Masyari Hasan. Kemudian Ketua Perti Riau juga diwakili. Terusnya yang saya hormati Bapak Ketua Wakil Ketua Kami Kampar, Bapak Repol MIP, alhamdulillah hadir bersama-sama. Kemudian Ketua MUI Kampar, terusnya seluruh ketua-ketua RT yang ada di bawah RT Provinsi Riau. Kemudian Karis Basnas hadir, Bapak Ridwan sekaligus juga wakil seperti Kampar. Kemudian Bapak Kemenak diwakili tadi. Kemudian Pak Dr. Dendi yang insyaallah kita doakan nanti insyaallah menjadi sebagai pejabat di Kemenak Riau. Amin. Seluruh alim ulama, hampir lupa Pak Kapolsek Tambang, AKP Merupa Sibarani, terusnya seluruh alim ulama, Nyama Ciri Pandai, serta kepala desa, serta camat dan kepala desa Bulan Tambang. Bapak saya hormati, malam ini luar biasa saja hari ini. Kehadiran kita semua hadir dari jemaah tertinggi kita, dan kami mewakili Pak Bupati Kampar, Pak Haji Bali. Malam ini beliau ada acara lain dan saya minta langsung untuk mewakili dan terima salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya hormati, malam ini insyaallah akan kita launching acara ini Lembaga Pembinaan PTQ insyaallah. Dan kita Kampar mengapresiasi semua karena hari ini kita melihat betapa banyak anak-anak yang tumbuh dan di bawah tidak normal. Artinya gini, semua sebagai besar sudah dipengaruhi oleh internet, dan hari ini kita melihat gagasan dari parti ini untuk menyiapkan sebuah generasi yang Qurani dengan PTQ ini kita sambut baik. Jadi disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahasanya bangunan masjid ini telah berusia 6 tahun dan masih terbengkalai. Tentunya Pak Kades banyak hal yang bisa lakukan. Kita ada anggota DPR kita, ada juga Wakil Ketua DPR Riau, Kampar. Dan insya Allah lagi ada perubahan anggaran. Nanti mungkin pokir dari Pak Ketua
dari wakil ketua kita sampaikan nanti di Prodi. Karena insyaAllah sebelum Agustus insyaAllah untuk perubahan kita akan sahkan dengan untuk anggota DPR kita akan berakhir di 20 Agustus ini. Jadi sekali lagi mungkin Pak Kades lebih banyak nanti berkoordinasi ya kepada orang-orang yang bisa menghubungi termasuk dengan anggota DPR kita. Jadi pada malam ini kembali lagi kami terima kasih pada Perti khususnya yang telah menggagas meluncing PTQ yang akan insyaAllah mendidik anak-anak kita untuk bisa menjadi generasi Qurani, generasi yang paham dengan Quran, dan ini akan mengurangi dampak-dampak dari teknologi yang informasi sekarang sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, karena HP tersebut di tangan masing-masing. Maka dengan itu kami dari Pemerintah Kampus lagi menginvestasi kegiatan launching yang diadakan pada malam ini. Mudah-mudahan ya tadi sampaikan bahwasanya untuk malam ini kita akan meluncing penyantunan yatim dan launching FPTQ Masjid Al-Jama'atu wal Jama'ah. Kamu saja ya. Nah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pada malam ini saya akan mewakili Penyantu Kampar Bapak Bali dengan resmi melaunching lembaga pembinaan untuk Quran Masjid Al-Jama'atu wal Jama'ah. Mudah-mudahan semua diberkahi Allah SWT, dan kita berdoa semoga seluruh kegiatan ini diberkahi Allah SWT. Demikian saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuki ceramah agama, kami sebagai panitia akan menyerahkan cenderamata kepada Bapak Kapolda Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja SIK, yang akan diberikan oleh Ketua Panitia ataupun Ketua Perti pada saat sekarang ini. Kepada beliau kami harapkan untuk maju ke depan, dan panitia silakan maju ke depan. Cenderamata ini diberikan sebagai bentuk terima kasih kami kepada Ketua ataupun Bapak Kapolda Riau yang diwakili Bapak Kapolres sebagai ucapan terima kasih dalam pelaksanaan acara, dan mudah-mudahan keamanan selalu terjaga di Desa Aursati yang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ceramah agama, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan ceramah ini dan tausiah ini diberikan kemudahan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad
القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Dengan segala hormat kami jemput Al-Ustaz Dr. Haji Syahrul Aidi Mazhar LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami jemput dengan segala penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ma hawa al-muttaliqu ala dhamiri wa ma hawa ya'lamu sirra wa ma khafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ai la malam ni. Lawan tuah. Tadi penghormatan saya tompangkan kepada pembicara sebelumnya. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin para pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Karena kalau saya buat penghormatan ada 15 menit untuk itu nampaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau tidak salah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya di sini. 3 tahun yang lalu kalau tidak salah saya di sini. Dan keadaan masjid ini sama saja, perubahan sedikit saja. Nah, mudah-mudahan setelah ceramah ini perubahannya lebih besar. Apalagi kita memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriyah. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di tahun baru ini? Yang penting di tahun baru Islam ini tentu harus ada semangat baru. Semangat baru. Apa yang baru lagi? Pikiran kita harus baru. Ide kita harus baru. Gagasan kita harus baru. Asal jangan istri baru. Nah, kalau kita yang terpenting yang kita ambil dari hijrah itu, kalau dulu hijrah itu adalah pindah tempat dari Mekah ke Madinah, maka sekarang makna hijrah itu adalah pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita ingin keadaan kita lebih baik, berarti kita harus memperbaiki hidup kita. Maka saya mengajak kepada kita semua, di tahun 1446 Hijriah ini kita ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih maju. Untuk memperbaiki diri kita, maka nah ini mudah-mudahan ini perbaiki cara kita memulai hidup. Kapan kita mulai hidup itu? Kita memulai hidup kita saat kita bangun tidur. Kalau begitu, kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, berarti kita harus memperbaiki cara kita bangun tidur. Bahasa awak aja gololo. Bagaimana memperbaikinya? Rencanakan bangun tidur kita. Banyak orang kan lolok tu nak takau nang dilo kan jago. Apalagi lolok depan TV nan ditonton di KDI. Ada KDI leh? Hah? Nggak ada leh.
Itu dok joleh de bilo jago. Kadang ada dia guna jam 6, jam 7. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka kalau kita ingin maju, kita ingin lebih baik, perbaiki hidup kita. Bagaimana memperbaiki hidup? Perbaiki cara kita memulai hidup. Bagaimana? Rencanakan bangun tidur kita. Beko wak kan lolok takonang beko den jago jam 4:30. Ketika jago jam 4:30, ikon yang kena buat. Nah, setelah kita rencanakan bangun tidur, dan bangun tidur kita yang terbaik itu adalah sebelum masuknya waktu. Rasulullah saja mengatakan keberkahan rezeki umatku itu di subuh hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku itu di subuh hari. Jadi kalau hidup kita ingin berkah, bangun subuh. Alhamdulillah, tarbiyah Aursati ini membuat gerakan sholat subuh. Berapa orang jemaah? Banyak. Di masjid itu berapa saf? 2 sampai 3 saf. Saja pojok ya. Saya kalau diminta oleh jemaah masjid, pengurus masjid impak, maka ukuran impak saya adalah ukuran berapa saf jemaah masjid itu di subuh hari yang laki-laki. Kalau 10 saf berarti 10 juta. Tapi tidak pernah ada yang 10 saf. Rata-rata 1 saf. Kalau 1 saf 1 juta. Kalau tidak sampai 1 saf berarti 500 ribu. Jadi makanya hati-hati bangun masjid terlalu besar bisa jadi tidak sampai 1 saf. Membangun masjid ini tanggung jawabnya bukan menyelesaikan bangunannya, tetapi membangun masjid ini, pengurus masjid tanggung jawabnya adalah bagaimana orang bisa datang ke masjid. Maka masjid harus aktif, imamnya harus standar luar biasa. Imam kita tadi itu imam masjid di sini. Hah? Enggak lah. Apa enggak? Itu imam Manu itu jadi imam tu. Hah? Manu Ustaz? Nyo di apa di pokan? Hah? Imam siku gratis. Ambo katakan Pak, iko penyakit uang kampar. Di kampar itu adalah pusatnya qari'ah, hafizah. Cuma wang awak ndak wak hargai lah. Wak minta ikhlas lah. Uang dipokan bukan menuntut ikhlasnya, tapi dijago deh agar inyo bisa ikhlas. Jangan dituntut inyo bisa ikhlas, tapi dijago. Menjagonya bentuk apa? Persiapkan segala sesuatu. Bapak Ibu, sesungguhnya Rasulullah ketika hijrah, yang pertama yang dia lakukan adalah membangun masjid. Itu penting masjid, tapi pentingnya masjid, mohon maaf, kita semangat membangun sekarang ya, tapi jangan lupa pentingnya masjid itu adalah memastikan bahwasanya terlaksana sholat jemaah di masjid itu. Dan rukun sholat jemaah itu adalah imam. Ramai atau tidak ramainya masjid itu tergantung kepada imam. Kalau nak topik bacaan imam nak nyelewong jemaah. Tapi kalau bentuk tadi bacaan imam, menyelewong sholat jemaah. Tuh, maka kalau untuk mendatangkan uang bontot tuh Pak, sediakan. Maka Bapak Ibu, bangunan masjid kita tetap dilanjutkan, tetapi kita harus berpikirkan bahwasanya yang terpenting dari masjid itu adalah imamnya. Kalau tidak ada uang yang kan
siap untuk itu, cairkan uang gaji, kasih kepala. Maka Bapak Ibu, kata ambo, kalau sempat ambo jadi gubernur, enggak, gini. Amako salah satu program ambo adalah memastikan setiap masjid-masjid yang ada di Riau ini imamnya hafiz Quran, suaranya bagus, gajinya sesuai standar dan lebih di atas UMR. Kita hargai, kita muliakan. Apa artinya masjidnya besar tapi imamnya tidak jelas? Sudah komat itu yang terjadi nak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada nanti tarbiyah masjid jamaah wal jamaah ini membuat kotak wakaf untuk membeli kobun. Hasil kobun itu digunakan untuk menggaji imam yang habis Quran, daya anak uang kampung awak, soto godang pahalu. Atau tidak perlu impak uang dosa, biarlah dan dua kapling sawit dan seorang untuk gaji imam. Ngikuti permasalahan awak, ikut ibarat awak punya kapal godang, tapi yang nahoda tidak sekolah. Nahodanya tidak sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak bosu di ambo mau soji godang, tapi imamnya tidak standar. Tidak standar artinya tidak topik makhraj huruf panjang pendek. Kembali kita, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita perbaiki hidup kita dengan cara kita memperbaiki cara kita memulai hidup. Kapan kita mulai hidup? Saat kita bangun tidur. Ada orang bangun tidur yang dicarinya handphone. Ada orang bangun tidur yang dicarinya rokok. Ada orang yang bangun tidur yang dicarinya remote TV. Ada orang bangun tidur yang dicarinya kopi. Tapi bagi kita saat bangun tidur, setelah kita baca doa, yang kita cari adalah akhir wudhu. Perbaiki Pak, perbaiki. Orang yang tidak memperbaiki cara tidurnya, bangun tidurnya, maka dia tidak akan pernah memperbaiki hidup. Di tahun 1446 Hijriah ini, kita perbaiki hidup kita dengan memperbaiki cara kita memulai hidup. Jadi nanti sebentar lagi kita pulang, mau tidur tuh sudah kita bayangkan saya nanti akan bangun jam 4.30. Kalau masih ada waktu, sholat tahajud tutup dengan witir. Tidak perlu sampai 11 rakaat. Bisa saja sholat tahajud 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Alhamdulillah, itu luar biasa. Tidak pun cukup sholat witir 3 rakaat, tidak pun sholat witir 1 rakaat. Jadi kalau bisa bangun sebelum masuk waktu. Terdengar azan, azan berkumandang, rubah cara pemikiran kita. Azan yang berkumandang, jangan pahami azan itu panggilan muazzin, tapi pahamilah azan itu adalah panggilan Allah. Azan panggilan siapa? Allah yang memberi kita kaki, memberi kita tangan, memberi kita kepala, nyawa, memanggil kita. Untuk apa dipanggil Allah? Untuk 2 hal. Yang pertama untuk sholat, yang kedua adalah untuk meraih kemenangan. Awak kita ini kadang-kadang bayangan kita azan itu hanya panggilan untuk sholat, sehingga malewak untuk datang, malewak datang ke masjid untuk memenuhi panggilan untuk tanda bayang dia. Padahal azan itu panggilan Allah untuk meraih kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Maka ambo membuat sekolah kini di Sungai Pinang, pesantren namanya Haifalah. Haifalah itu dari hayya 'alal falah. Alhamdulillah buka tahun ini kok Bapak Ibu, insyaallah berjalan tahun ini.
Ambo ingin mengisyaratkan bahwasanya azan itu yang dikumandangkan oleh muazin itu panggilan Allah. Yang kedua, itu tidak hanya memanggil kita untuk sholat, tetapi juga memanggil kita untuk meraih kemenangan. Kemenangan bagaimana? Kemenangan dunia dan akhirat. Itu sebabnya kenapa umat Islam lemah, kenapa umat Islam tertinggal, kenapa umat Islam yang miskin. Karena ketika dipanggil untuk meraih kemenangan, tidak banyak yang datang. Entah le datang sodonan ado dalam masjid ke besok tak ada. Terutama laki-laki. Besok ambo tak banyak-banyak kaji dah pak. Leyo awak kan berubah tahun baru Islam kanya. Tengok subuh. Jadi ado gerakan solat subuh berjamaah tu, tetap solat subuh berjamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari pahami dan yakini bahwasanya ini adalah panggilan untuk solat dan panggilan untuk meraih kemenangan. Datang ke masjid, jalan kita ke masjid, baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Doa Ustaz, yuk doa ketika kita bangkit kamu suci. Lawan cahaya tu apa pak? Kegelapan. Kalau gelap nampak tak dia pak? Artinya kalau di dalam hidup kita ini diberi cahaya oleh Allah, kalau kita ada masalah, Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau Allah tidak memberikan cahaya, kegelapan, ikuti bahasa awak, tak tumbuk ke kiyo, tak tumbuk ke kiyo, bingung. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, jalan menuju masjid, baca doa itu dan yakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah menurunkan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Masuk kita masjid pak, yakini dan hayati ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Kita minta pintu kasih sayang Allah. Pak, Allah bisa ngasih kita harta, tapi belum tentu sayang sama kita. Bisa ngasih kita anak, keturunan, tapi belum tentu Allah sayang sama kita. Apa bukti Allah sayang sama kita? Ketika dia ngasih harta-harta itu tidak membuat kita jauh dari Allah. Ketika kita ngasih anak-anak itu tidak menjadi bencana bagi kita. Pak, ada orang dikasih nikmat justru dia tambah jauh dengan Allah. Itu tandanya Allah hanya mengasihi tapi tidak menyayanginya. Dan yang kita minta sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah kasih dan sayangnya. Kita ingin kasih sayang Allah, maka kita baca doa, masuk masjid, kita minta kasih sayang Allah. Ini tolong amalkan bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati. Kemudian masuk kita masjid, mungkin tahiyatul masjid, mungkin setelah itu qabliyah subuh yang katanya pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian kita solat berjamaah. Nah, pahami makna solat itu. As-salatu hiya du'a. Hakikat daripada solat itu adalah doa. Apa arti doa itu? Doa itu artinya meminta, memohon, mengadu, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Maka dalam keyakinan kita, dalam hati kita, ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar,
Ya Allah, saya sedang mengadu kepada Engkau, saya sedang meminta kepada Engkau, saya sedang menyerahkan urusan saya kepada Engkau, saya sedang memohon kepada Engkau. Ada kerisauan tentang uang, kerisauan tentang utang, kerisauan tentang anak, kerisauan tentang ekonomi, kerisauan tentang keluarga. Serahkan semuanya kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi jangan hanya sibuk dengan rukun fi'li saja, tapi pahami hakikat solat itu. Kita mulai di hidup kita ini, mulai pagi kita itu, hari kita itu dengan menyerahkan urusan kita kepada Allah. Allah, ya Allah, kuserahkan saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, menurut kalian apa orang Yahudi di mengalir kayu? Yang sekilo itu mereka buat 9 on. Kalau kalian, kami yang sekilo itu kami buat sekilo pas. Oh gitu kata Rasul. Sekarang, mulai dari sekarang, lebihkan dari sekilo. Jadi yang biasanya sekilo pas dibuat di lobion de samato, sekilo samato. Kalau bayangan awak ikut ndak tambah untung tambah ugi. Tapi Rasulullah itu memberi resep pasti benar. Akhirnya pedagang muslim itu melebihkan timbangan. Apa yang terjadi? Bertemulah dua orang pembeli. Yang satu membeli sama orang Yahudi, yang satu membeli sama orang muslim. Beda bungkusannya, lebih besar bungkusan yang ada sama yang beli sama orang muslim. Akhirnya mereka tanya, oh terbuktilah orang Yahudi itu mengurangi timbangan dan orang Muslim itu melebihkan timbangan. Ini siapa nama kojo Yahudi itu? Hah? Bapak Ibu, kadang kalau ada kode Cino, tu ada kode wang awak. Mana belajar? Hah? Apa dek kode Cino, apa nak kode wawak? Hanya dek ndak awak, go dek mesikin wang awak, go dek itu tu. Ya timbangan ndak akur. Bawa bosi berani di bawah timbangan. Menimbang gota bentuk 7. Menimbang apa? Menimbang sawit, pap, ni kan? Olun stabil lah bapun kali itu. Ndak membawakan timbangan gota, bawa masuk tanah ke dalam, bawa masuk selalu lepis. Ndak kalau mau kayu di itu dah pak. Jadi justru Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, lebihkan timbangan. Setelah dilebihkan timbangan, apa yang terjadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Biasanya sekilo itu untungnya 10.000 dalam sekilo. Ketika sekilo itu dibuat sekilo pas. Ketika Rasulullah minta sekilo itu sekilo sama tu, untung jadi 5.000 nya. Kurang untung dalam sekilo. Tapi yang membeli banyak. Ketika sekilo itu sekilo pas, membeli 5 uang. Tapi ketika sekilo itu dibuat sekilo sama tu, yang membeli 1 yuan. Mana banyak untung tu? Nan sekilo sama tu atau nan sekilo? Sekilo sama. Nah, ikut prinsip yang dibuat oleh Rasulullah, resep yang dibuat Rasulullah. Manusia, kalau kalian ingin mendapatkan keberhasilan, keberuntungan di dunia dalam mencari rezeki, lebihkan. Dalam berdagang lobion, dalam bekojo batukang, uang masuk tukang jam berapa masuk tukang? Hah? Jam 8, jam 7 setengah? Jam 8. Kalau jam? Coba masuk digaji harian 150 pak tukang ini. 150. Lun jam 8 lela tiba. Lah lewat jam 4
anyo masih bekojo. Kalau tibo bekojo ke umah dia lah dua tu ado beko adik dia nak membe umah le sudah umah dia ko ado dia membe tukang sianu tu je lah. Iyo kan? Kok ke uang awak wak? Apa dia tu rajin? Oh, lun jam 8 mula tibo. Apa yang terjadi kalau ada tukang, awak ambil rumah, ada tukang buat gaji harian. Lah lewat jam 8 baru kodok tibo. Tibo beko masak lo dulu. Ngopi lo dulu. Olun jam ngompek le lau bau ba toko. Ala istirahat. Kio-kio kalau ada di awak nak ambil rumah, don sana awak ambil rumah batanya tukang lekan awak sobut tukang tadi tu. Sederhananya. Adik ketika kita melobiukan kojo kita dalam berusaha, dalam bekerja, ingat yang akan memberi balasan bukan mereka tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah gambaran kehidupan kita dalam sehari semalam yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa memperbaiki hidup kita. Maka kuncinya pada malam ini saya mengajak kita perbaiki hidup kita di tahun 1446 Hijriah ini dengan memperbaiki cara kita memulai hidup, dan cara mulai hidup itu adalah saat bangun tidur. Maka rencanakan bangun tidur kita dan lakukan yang terbaik saat kita bangun, yaitu mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Mudah-mudahan di tahun 1446 Hijriah ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan insya Allah kita meraih kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir saya apresiasi sekali kepada pengurus pengurus Perti Desa Aursati ini yang luar biasa melaksanakan kegiatan yang cukup besar. Mudah-mudahan ini membantu masyarakat untuk membangun jiwa keagamaan di Desa Aursati ini khususnya. Tadi panitia mau nyobui tekor. Kalau inyo mau nyobui depan anggota dewan, walaupun tidak meminta, tapi sesungguhnya katanya tadi 4 juta apa tadi? 4 juta lo bio ya. Nya ndak lo pulio borong sododo beko. Ndak lo ada pahala dan lain kan. Jadi ambo tutik 3 juta. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kotilo anggota dewan penceramah ya. Ala ceramah perai le. Proposal le kan. Pembangunan dia juga. Iya. Pembangunan embung ko tahun ni ko berapa boleh? 9 miliar. 9 miliar. Padahal desa ko tun lo suawo ko tangan deh. Awak nak dondom tapi to konang dah. Hah? Banyak lawan. Kalau ambon anu. Alhamdulillah. Ini suatu saat insyaallah datang kau. Enak. Alhamdulillah. Capo sanambo Bapak Ibu, kalau iko selesai nanti embung awak ko selesai. Ambo sebetulnya masih ada PR. Ambo membayangkan potang memang ponu putaran danau itu terbebaskan dan kita bangun sehingga kita bisa ambil acara. Posanambo Bu Bapak, desa kita akan menjadi desa wisata. Ciri khas desa wisata itu bersih, lingkungannya bersih. Maka minta kepada Pak Kades, kepada masyarakat, kepada kelompok sadar wisatanya untuk selalu membuat gotong royong itu sampah. Kalau nampak dia ambil sampah berserakan ibut yang boleh. Ibut yang boleh, tolong kok konang. Ya, kalau nampak sampah berserakan ibut yang boleh. Iko bangunan iko berpuluh miliar Pak. Lama bapak ibu mengimpikannya. Kinilah terjadi itu tidak berjago.
Jadi kesadaran awak, sadar wisata, sadar awak. Nampak sampah du butiu, lungguan, butiu lungguan brosio. Ya, oh ndak pandang awak RT, RW, ke siapa pun warga Rio. Ndak yo wang omu datang ke awak. Kalau omu wang datang ke kampung awak, antu belanjonyo. Boli de bang nanado di siko. Kalau lah belanjo wang kampung awak, insyaallah ekonomi awak naik. Jadi itu subono pak, ndak antu awak datang menengok-nengok lo situ doh. Tapi awak bisa memberikan kebutuhan dan ruang dan datang ke kampung awak. Supaya apa? Supaya naik ekonomi awak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Apa rencana peresmian nanti ke Pak Kades? Bantai Kobo? Iya. Hah? Boleh kok dah. InsyaAllah tu Datuk Sambiang tu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kalau yang dapat ambo sampaikan, doakan ambo bisa melaksanakan tugas dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap dukungan ambo, dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu kepada ambo pada Februari 2024 kok potang, walaupun banyak ada jun yang tergoda di TV ya. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak tergoda ya. Banyak tu piti tan le de bodoh nan piti nan dapat 1.000 50.000. Jadi ambo bapak ibu ustaz masuk politik, ambo ingin memberikan pelajaran ke politik dan bono. Insyaallah mudah dihubungi. Siapa yang menelpon ambo mudah dihubungi. Yang kedua, ambo bersuju masyarakat. Indak harus menjelang pemilu loh. Yang ketiga, ada pembangunan uang kampung awak diprioritaskan. Alhamdulillah. Oh tahun ko insyaallah masih dapat jo rehab rumah. Lepas ada saya. WC tak sudah kan? Kalau dapat WC siku kan? 35 unit. Tahun bila so? 2023. Alhamdulillah. Lah ala dapat jo. Iya. Hanya lah tuhun suau banyak lu minta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali kalau yang dapat yang sampaikan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.